Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Novia dan juga teman-teman semuanya. Semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Literasi setelah Minggu UTS, dan hari ini kita akan membahas tentang literatur ilmiah digital. Yang ini topiknya sangat sesuai sekali dengan perkembangan zaman ya, di mana saat ini ilmu pengetahuan sudah berkembang dengan pesat sekali, yang juga dibarengi dengan perkembangan media elektronik yang ini pastinya memudahkan kita dalam menemukan ilmu pengetahuan secara digital. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang literatur ilmiah digital, mulai dari pengertiannya, manfaatnya, konsepnya seperti apa, prinsip dasarnya, dan lain sebagainya, yang semoga saja dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman semuanya. Amin. Sebelum kita melangkah ke materi, perkenalkan dulu kami dari kelompok 5. Anggota kelompok kami ada 7 orang, ada Ade Sinta Husnul, ada Dinda Salva Zahira, Neneng Wahyu Ningsih, Rafidatul Hikam, Salsabila Zaki bin Semir, Selvi Indria Suzeta, dan juga Siska Ranisha. Pengertian dari literatur. Dalam bahasa Inggris, literatur berasal dari kata literature yang berarti karya sastra atau kesusastraan, bisa dalam bentuk drama, novel, ataupun puisi. Literatur ini dapat diartikan sebagai sumber ataupun juga acuan yang digunakan dalam berbagai macam kegiatan atau aktivitas di dunia pendidikan maupun aktivitas lainnya. Literatur ini bisa atau dapat diartikan sebagai suatu rujukan yang digunakan untuk bisa mendapatkan informasi-informasi tertentu. Literatur adalah bahan bacaan yang dipakai dalam berbagai macam aktivitas, baik secara intelektual ataupun rekreasi. Literatur ini sendiri merupakan bahan atau sumber ilmiah yang bisa digunakan untuk membuat suatu karya tulis maupun kegiatan ilmiah lainnya. Literatur juga dapat disebut sebagai rujukan, acuan, atau referensi dari suatu tulisan, yang mana menurut Suwandi, literatur dapat diartikan sebagai sumber ataupun acuan yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di dunia pendidikan ataupun aktivitas-aktivitas di luar sana. Perbedaan antara literasi dan literatur adalah jika literasi adalah kemampuan yang dibutuhkan dalam mencari berbagai sumber informasi yang ada, baik dari media cetak maupun media digital. Sedangkan literatur adalah bahan yang digunakan seperti halnya buku, jurnal, website, blog, dan berbagai macam lainnya yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan penelitian atau kegiatan ilmiah. Baik, selanjutnya adalah manfaat literasi digital. Literasi digital sendiri memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, memberikan penjelasan atau informasi dasar langsung mengenai masalah yang hendak kalian ketahui. Nah, hal tersebut juga bertujuan untuk menghilangkan keraguan mengenai definisi masalah tersebut. Yang kedua, meningkatkan kemampuan atau keterampilan dalam memakai sumber informasi dasar. Yang ketiga, mendukung aktivitas maupun kegiatan penelitian. Yang keempat, membantu pengguna lain dalam pustakawan untuk menemukan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu konsep literasi digital. Menurut Bowden 2001, menyebutkan bahwa konsep literasi digital tersusun atas 4 komponen. Yang pertama ada kemampuan dasar literasi. Dalam kemampuan dasar literasi ini mencakup beberapa aspek, yaitu aspek kemampuan untuk membaca, menulis, memahami simbol, dan perhitungan angka. Poin kedua yaitu latar belakang pengetahuan informasi. Dalam hal ini, yang dilihat dalam kemampuan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk menelusuri informasi baru guna memperkaya pengetahuan yang telah dimiliki. Selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan dalam bidang TIK. Diharapkan dapat menciptakan atau menyusun konten digital dan kompetensi utama dalam bidang literasi digital serta melibatkan kemampuan untuk merakit informasi atau pengetahuan. Yang keempat yaitu sikap dan perspektif pengguna informasi.
Dalam hal ini, perilaku yang terkait dengan tata cara penggunaan informasi digital dan bagaimana mengkomunikasikan suatu konten yang mengandung informasi dari sumber lain. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar literasi. Yang pertama yaitu pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara eksplisit dan implisit dari suatu media. Yang kedua, saling ketergantungan bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metamorfosis, ideal, dan harfiah. Yang ketiga yaitu faktor sosial, berbagi tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Yang keempat yaitu kurasi, berbicara tentang penyimpanan informasi seperti penyimpanan konten pada media sosial. Selanjutnya itu macam-macam literasi digital. Dibagi menjadi 3 pokok besar. Yang pertama adalah literasi informasi. Kemudian yang kedua adalah literasi media. Dan yang ketiga adalah literasi teknologi informasi dan komunikasi. Dalam poin pertama yaitu literasi informasi. Di sini bagaimana individu memperoleh informasi dalam berbagai cara, kemudian informasi yang didapatkan tersebut itu diidentifikasi, dievaluasi, serta mengkomunikasikannya terlebih lanjut. Selanjutnya adalah literasi media. Di sini bagaimana seseorang memperoleh informasi dari berbagai media yang digunakan, bisa menggunakan media cetak maupun media digital. Selanjutnya dalam poin ketiga, di sini bagaimana individu menggunakan teknologi yang bermacam-macam untuk memperoleh literasi. Bisa menggunakan internet, media sosial, dan berbagai hal lainnya. Selanjutnya, Beetham, Littlejohn, dan McGill pada tahun 2009 mengemukakan bahwa ada 7 elemen penting terkait literasi digital, yaitu information literacy, yaitu menyangkut kemampuan bagaimana menemukan, menafsirkan, mengevaluasi, mengelola, hingga membagikan informasinya. Yang kedua yaitu digital scholarship, menyangkut partisipasi aktif dalam kegiatan akademik misalnya pada praktek penelitian. Yang ketiga yaitu learning skills, meliputi belajar secara efektif semua teknologi yang memiliki fitur-fitur lengkap untuk kegiatan proses belajar mengajar baik formal maupun informal. Yang keempat yaitu ICT literasi atau disebut juga dengan literasi teknologi informasi dan komunikasi, yang fokus mengadopsi, menyesuaikan, dan menggunakan perangkat digital baik aplikasi dan layanannya. Yang kelima yaitu Career and Identity Management tentang bagaimana mengelola identitas online. Yang keenam, Communication and Collaboration meliputi partisipasi aktif dalam jaringan digital untuk pembelajaran dan penelitian. Yang terakhir yaitu media literasi atau literasi media yang mencakup kemampuan kritis membaca dan kreatif komunikasi akademik dan profesional dalam berbagai media. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan bersama, silahkan dituliskan pada kolom pertanyaan yang akan kami bagikan setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.